PIK 2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Sahabat, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu isu yang masih sangat hangat, yaitu antara polemik dan konflik pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 atau yang bisa kita kenal sebagai PIK 2. Proyek mega infrastruktur ini tidak hanya menyedot perhatian publik karena skalanya yang masih patut diperbincangkan, tetapi juga memicu perdebatan panjang terkait dampak sosial, keadilan bagi masyarakat lokal, dan kepatuhan hukum. Sebagai organisasi cendekiawan Muslim atau ICMI Banten diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam konflik pembangunan seperti ini. Oleh karena itu, di ruang ini, di Studio Banten Podcast ini, kami sangat bersyukur bisa berbincang langsung dengan Pak Dr. Insinyur Eden Gunawan MMIPU sebagai Ketua Wilayah ICMI Banten untuk memahami perspektif kritis mereka bagaimana menimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Apa peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik, dan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam menyikapi kepentingan yang muncul saat ini. Terima kasih Pak Eden sudah bergabung bersama kami di Studio Banten Podcast, yang mungkin kesibukan Pak Eden ini sangat luar biasa karena saya sebagai admin Banten Podcast juga sempat beberapa kali mengundang Pak Eden ya Pak ya, karena waktu yang pertama itu saya kontak Pak Eden masih di Surabaya, terus juga beberapa minggu lalu juga masih di Bandung. Akhirnya kita berterima kasih Pak Eden sudah menyempatkan waktu yang mungkin Pak Eden sangat sibuk ini bisa menyempatkan hadir di Studio Banten Podcast. Assalamualaikum Pak Eden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak kesibukan kali ini Pak? Alhamdulillah akhirnya bisa menyempatkan hadir di studio kita nih Pak. Ya, kita ngatur-ngatur waktu aja jadi. Ya, manajemen by accident. Ya. Untuk kesibukannya sendiri Pak, selain jadi Ketua ICMI Banten, apa aja nih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya di Ketua Harian Perkumpulan Orang Banten. Kemudian juga di Direktur Industri Produk Halal. Produk halal ya. Di Komite Daerah Ekonomi Syariah Provinsi Banten. Ya. Ada beberapa kegiatan lain juga di Persatuan Insinyur Indonesia ya, yang sedang berjalan ini. Juga katanya dosen juga Pak. Alhamdulillah juga masih sempat ngajar di Pasca di Universitas di Tangerang ya. Luar biasa, masih aktif Pak ya sampai saat ini Pak ya. Ya. Nah Pak, ini kan terkait PIK 2 ini kan masih sangat patut diperbincangkan Pak ya. Itu terlepas itu PIK 2 ini masih PSN atau bukan, tapi masih aja nih Pak, masih rame gitu Pak. Nah, pembangunan PIK 2 ini kan bisa dibilang dikritik karena dianggap mengabaikan hak masyarakat lokal nih Pak ya, termasuk nelayan dan petani tambak khususnya. Bagaimana ICMI Banten nih melihat posisi masyarakat terdampak dalam proyek ini, dan apa solusi yang mungkin bisa diberikan untuk memastikan keadilan bagi sesama? Waduh, Kang Wendy ini serius sekali ini. Karena ini harus ini Pak ini Pak. Kira-kira 3 tahun yang lalu ya, saya mengikuti suatu acara di Cilegon. Waktu itu PJ Gubernur menyampaikan bahwa kita akan membangun Banten. Dubai. Dubai di Banten gitu ya. Waktu itu saya tidak ngeh juga ya, tapi begitu terakhir ada banyak konflik ya di daerah Tangerang ya, Banten Utara ya. Banten Utara itu dengan berbagai aktivitas
pendapat masyarakat Ya. dan sebagainya ya. Memang kita mengamati ingin mencari gimana ya solusi yang terbaik untuk PIK ini gitu. Dari harapan itu kita diskusikan internal gitu ya. Oh, diskusi juga Pak di Ya, internal ya? makanya saya tanya Mas Wedi ini kan terlalu banyak gitu ya. Saya mau memandang dari aspek apa? Dari aspek sosial, dari ekonomi, pertahanan, keamanan, dari budaya itu kan juga banyak. Ya. Jadi sebetulnya kan ketika suatu wilayah itu akan dibangun, ya, itu kan perlu ada feasibility study. Ya. Ya. Nah, feasibility study itu mungkin perlu ada kajian-kajian akademis, kajian-kajian akademis untuk mengolah suatu wilayah tata ruang itu bukan hanya dari satu aspek, dari banyak aspek gitulah. Ya, karena dampaknya besar ketika ruang dan waktu itu dikuasai oleh seseorang ataupun pemerintah, itu akan memberikan dampak di sekitarnya. Nah, kalau misalkan dari ekonomi atau sosial itu seperti apa, Pak? Ya, kan dari ekonomi ya. Yang saya tahu pembangunan di Banten Utara ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan gitu ya. Diharapkan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Itu sangat bagus sekali gitu ya. Namun demikian juga perlu ada kajian ya, karena itu ada wilayah, ada existing ya pembangunan yang sudah di sana. Nah, perlu ada kolaborasi. Mungkin kembali ke masalah teori tentang good governance ya. Itu ada 3 ya yang paling harus di 3 komponen, atau unsur pemerintah, unsur swasta, dan civil society. Akademisi nempel di pemerintah lah ya. Nah, ini perlu ada komunikasi. Ya. Di salah satu teori Lindenhart tentang implementasi kebijakan ya, bahwa kenapa kok kebijakan pemerintah ketika akan melakukan ini loh, ada undang-undang PSN katakan gitu ya. Nah, itu ketika akan dilaksanakan kebijakan itu ternyata memang perlu ada beberapa faktor yang harus disampaikan. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi ya. Apakah pernah dilakukan komunikasi dengan kelompok kepentingan, civil society, ya bisnis pasti ya, karena mereka sudah bekerja sama ya. Itu harus dibicarakan dengan detail gitu loh. AMDAL-nya bagaimana dan sebagainya ya. Kalau dari aspek ekonomi, secara umum Banten ya sebetulnya sudah jenuh ya. Dulu saya mendengar ada 14.000 industri ya. Kemudian dikoreksi oleh waktu itu Menteri Pendidikan Tinggi ya, itu sekitar 9.600 gitu. Sekarang terakhir ini saya kurang tahu berapa jumlahnya, tapi masih ribuan gitu loh ya. Dan itu PDRB kita mencapai 857 triliun. Kang Wendy, seandainya itu 10% atau 11% ya pajaknya tinggal di Banten, itu ada 85 triliun. Nggak usah kita manggil investor, bikin POK sendiri lah, bukan PIK tapi POK gitu ya, POK sendiri gitu. Investasi sendiri, investasi sendiri. Jadi kita ini kan seolah-olah pemerintah tuh waduh nggak punya uang terus bicaranya tuh kan, tidak mampu terus gitu. Cobalah ada keinginan untuk memampukan diri gitu supaya kesejahteraan itu dipegang oleh negara dan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung ya. Karena apa yang terjadi, misalnya kita ambil di PIK 1. Ya kan menimbulkan beberapa masalah ya. Ada eksklusivisme ya. Ya, kita tidak perlu menyebutkan itu. Dan itu juga kurang baik gitu loh. Ada janjinya dulu ada akan menyerap tenaga kerja sekian puluh ribu ya. Di awal ya bisa saja mungkin tukang gali, tukang gorong-gorong, tukang ini iyalah gitu. Setelah itu nah kan perlu diperhitungkan ya.
Ini juga harus detail gitu. Nah, apakah itu terjadi atau tidak? Tapi dari 857 itu ya, kalau dihitung income per kapita kita kan sekitar dibagi 13 berapa tuh? Sekitar lumayan juga. Banten mungkin 10 juta ya. Masih bisa Ya, income per kapita 10 juta. Kenyataannya apa coba yang terjadi? Masih ada warga negara kita itu ya, di Banten itu yang gajinya 300.000, 500.000. di bawah Ya. UMR Pak ya. Ya, di bawah UMR ya. Karena yang dapat UMR yang hanya di pabrik-pabrik aja dan itu sedikit gitu. Ya. Nah ini sangat menarik nih Pak, terkait tadi kan masalah sosial, juga masalah ekonomi. Nah ini juga beredar isu Pak, bahwasannya pembangunan PIK 2 ini melanggar aturan, ruang dan izin lingkungan. Sejauh mana ICMI Banten nih memantau kepatuhan proyek ini terhadap regulasi? Apa rekomendasi ICMI jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum tersebut Pak? Pelanggaran hukum yang di ICMI dibicarakan juga ya. Ya. Masalahnya kan satu, kalau tidak dikomunikasikan juga itu berarti proses pembuatan aturan Ya, itu betul. tidak kuat ya. Ya. Tidak legitimate. Tapi kan langsung keluar juga kan pergubnya, malah ada perda. Ya. Bupati juga yang keluar yang mendukung itu ya. Ya. Ya itu tadi terus prosesnya juga kan akhirnya kan juga sampai ke meja pengadilan kan. Nah itu sekarang dalam proses lah, bahkan sudah ada yang dihukum, bahkan sudah akan keluar lagi saya dengar ya. Iya. Lah itu bagaimana gitu ya. Nah ini juga ya kami sih memohon ya kepada aparat penegak hukum ya lakukanlah penegakan hukum secara adil dan benar ya. Betul. Supaya masyarakat juga merasa diayomi ya. Ya. Nah ini sangat menarik Pak, kalau misalkan kita membahas PIK 2 ini kan juga pastinya akan melebar kemana-mana Pak ya, bukan hanya ekonomi tadi, bukan masalah sosial, juga mungkin nyangkut agama juga Pak katanya. Nah bagaimana peran ICMI ini terhadap peran Pemda Banten dalam mengawal pembangunan PIK 2? Apakah ada upaya untuk memastikan keseimbangan antar kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat, Pak Idan? Ya, berdasarkan kajian yang memang belum disampaikan ya, kita menyampaikan mungkin paling di berita, ke teman-teman kita ketika ada FGD dan sebagainya, masalah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, ya di sana itu ada masyarakat yang memiliki life skill khusus ya, nelayan, petambak, dan juga mereka mungkin juga nelayan-nelayan, bukan mungkin tapi memang itu ada nelayan di sana, di Kronjo, di Tanara, itu ada namanya apa, tempat lelang ikan juga kan ada di sana ya, itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai mereka terusir sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan. Lain, Pak, ya, karena tidak ada akses ke laut ya. Nah, dengan demikian mereka akan pindah, tapi yang namanya life skill itu sulit memulainya. Seorang nelayan menjadi petani tidak mudah. Seorang nelayan akan berpindah pekerjaannya jadi apapun ya. Dan itu potensi pengangguran. Potensi pengangguran Pak ya? Ya, karena posisi pengangguran di Banten juga tertinggi. Ya, tertinggi. itu. Kalau dari aspek pengangguran, kok membuat kebijakan yang membuat misalnya pengangguran akan lebih tinggi kan? Karena di sana pekerjaannya kan terbatas juga gitu. Sementara yang harus digeser cukup banyak gitu. Oleh karena itu solusinya itu kita harus membuat pelatihan mungkin Pak? Bukan. Ya untuk para pekerja itu ya harus dipertahankan Pak. Menciptakan seorang life skill nelayan itu sulit. Nggak bisa 1-2 hari, setahun 2 tahun pun nggak bisa. Ya, di Semarang ada pendidikan menciptakan 250 nelayan. Waktu itu tahun 90-an ya. Ternyata setelah lulus nggak ada yang berani ke laut gitu ya. Dia malah pengennya kerjaan di kantor gitu. Gimana ceritanya itu kan?
Itu sulitnya. Iya, iya. Tidak semua orang bisa Ya. mengubah sesaat gitu loh. Nah itu, nah akibatnya apa? Waktu itu juga dalam suatu FGD menyampaikan ini dari kepolisian juga sampaikan ini potensinya terhadap tumbuhnya kriminalitas. Ya, kita sudah banyak begal, Ya. banyak kriminal, banyak orang yang di perempatan ya. Manusia perak dan sebagainya banyak sekarang, tambah banyak, dan itu tidak diperhatikan sama sekali ya. Banyak mungkin yang harus diperhatikan Pak ya. Wah, dari banyak nelayan, itu sosialnya tuh banyak apalagi sekali. yang warga yang terdampak khusus nelayan, Ya. petani tambak, petani pertambangan juga. Ya, dan lagi yang paling penting adalah bahwa di situ banyak aset pemerintah ya. Ya. Jadi sungai itu aset pemerintah. Ya. Tanah bantaran sungai ya yang 30 meter itu juga punya pemerintah. Ya. Irigasi punya pemerintah. Ya. Aset-aset lain banyak Ya. ya. Yang belum tercatat tanah negara juga saya yakin banyak gitu. Dan itu kalau diuruk sekaligus hilang. Iya, iya, benar-benar. Nah itu tadi yang tentang konsep rumah bersama itu. Bagaimana kalau misalnya menciptakan kawasan itu dibangunnya konsep minapolitan misalnya. Tapi lahannya tidak dibeli Ya. gitu. Dulu pernah ada ide dari salah satu engineer gitu ya. Kawasan itu misalnya ada kawasan kumuh nih, ada 1 hektar. Ya. Penduduknya ada 100 misalnya, 1 hektar 100. Nah, tapi bentuknya nggak jelas tuh. Ada bengkok, ada kiri jalan. Iya. Nah itu diratakan. Nah diratakan, setelah diratakan dibagi, dikurangi jalan, fasilitas umum dan sebagainya, terus dibagi sesuai dengan luas tanah yang dimiliki kemarin. Dan itu akan ditata dengan baik. Gitu. Nah kalau masyarakat diikut sertakan seperti itu, ya, yang tadinya mungkin dia hanya dapat 30.000 gitu ya per meter, kalau sudah diolah kan jadi 30 juta. Ya. Jadi rumah bersama, kaya bersama gitu. Betul. Dan nanti juga menghilangkan eksklusivisme. Eksklusif di mana di situ akan terjadi interaksi ya antara banyak etnis, banyak mungkin juga agama dan sebagainya, perdagangan dan sebagainya akan menjadi satu. Ya. Dan Jadi nggak ada ini Pak ya, nggak ada apa istilahnya itu perbedaan Pak ya. Ya. Sama. Ya. Makanya konsep ini harus dibicarakan ulang ya. Ada kajian ulang mungkin dari pemerintah Ya, dan harus ada kajian ulang. Kita bicara ya, kenapa implementasi tidak jalan? Satu, komunikasi. Karena yang kedua sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memang dari pihak pemerintah, dari swasta maupun dari civil society-nya memang katakan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas ketika berbicara FS ini. Ya. Coba duduk kembali bersama, kita diskusikan bagaimana membangun kawasan supaya bisa dinikmati oleh semua orang ya. Pengusaha senang, rakyat senang juga. Pemerintahnya menang kan? Ya, sama-sama senang lah semuanya Pak ya. Sama, di sini senang, di sana senang. Kenapa harus ribut gitu ya? Ini sangat luar biasa sekali nih sahabat Bantu Podcast Pak Edan ini. Nah, selanjutnya nih Pak, masalah partisipasi publik dan transparansi nih Pak ya. Ini kan juga harus dibicarakan juga nih Pak ya. Nah, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan PIK 2? Dan apakah ICMI melihat adanya transparansi dari pengembang dan pemerintah dalam mengelola aspirasi publik, Pak? Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa aspirasi segala macam harus disampaikan oleh ahlinya. Ya. Jadi kalau mewakili ini bidang apa gitu, bidang sosial, ya muncullah bidang AMDAL, muncullah. Di ICMI semua ada. Mau ahli AMDAL, kimia segala macam ada lengkap. Jadi jika diajak bicara, ya mari kita duduk bersama bicara. Bagaimana mengelola kawasan ini dari berbagai aspek gitu, supaya tidak ada spill out gitu yang akhirnya menjadi problem berikutnya gitu loh. Harus diselesaikan tuntas gitu loh. Biar nggak ada ini keributan lagi mungkin ya, Pak ya. Ricuh kalau kan. insya Allah kalau kita duduk bersama bicara selesai. Tapi jangan
ada salah satu pihak yang ingin menang sendiri, gitu ya. Artinya juga netralitas daripada aparat keamanan juga perlu, aturan juga perlu di review lagi, ini benar enggak nih gitu ya. Aturan-aturan terbaru ini, aturan pertanahan, pemerintah daerah di desa, kemudian juga aturan-aturan lain lah yang harus kita lihat supaya nanti lebih smooth proses ini. Nah, terkait ekonomi dan kesejahteraan sosial nih, kan juga pasti ada ketimpangan Pak. Nanti tadi mungkin kata Pak Eden nanti ada eksklusivisme tadi kan Pak ya. Nah, proyek PIK 2 ini kan bisa disebut mendatangkan investasi yang sangat besar, ya. Terus tetapi berpotensi juga, maksudnya dana besar juga pasti akan berpotensi adanya ketimpangan sosial, ya Pak ya. Bagaimana ICMI menilai prioritas pembangunan seperti ini? Apakah manfaat ekonomi bagi Banten sebanding dengan risiko konflik yang sesuai yang saat ini terjadi gitu Pak? Ya, ketika kita mengkaji ya tentang bagaimana pembangunan ini ya untuk pembangunan ekonomi kan, ya untuk peningkatan PDRB dan sebagainya, untuk peningkatan income per kapita. Tapi itu memang seperti itu, yang membangun tuh pengusaha gitu. Tetapi nanti ada namanya trickle down effect ya. Ya, ada muntahan, ada dalam bahasa Sunda tuh nyaclak gitu. Nah, itu akan dinikmati oleh masyarakat. Ya, masyarakat itu nanti mendapat pendapatan, pekerjaan dan sebagainya. Nah, juga yang di atas tidak boleh terlalu serakah. Sehingga nanti akan menjaga Gini Index itu. Jadi perbedaan si kaya dan si miskin itu nggak jauh beda. Ya. Mas Wendy, saya pernah di Australia. Itu tukang mengut sampah dengan profesor gajinya banyak tukang sampah. Oh, banyak tukang sampah. Kira hampir sama. Supir taksi kalau rajin dia mungkin seminggu tuh 6 hari gitu, dia juga lebih tinggi daripada pegawai yang lain kan. Itu ada suatu keadilan gitu. Di negara tertentu ya, negara maju ya, memang tidak ada perbedaan kaya miskin tuh yang agak yang tinggi gitu, nggak tahu jauh beda Pak ya, nggak jauh beda, sehingga masyarakat itu ya biasa-biasa aja gitu loh. Ketemu mungkin tukang sampahnya Australia kalau pindah ke Indonesia jadi orang kaya mungkin Pak. Ya, tukang sampah enggak lah. Nah Pak, ini kan terkait peran ICMI nih Pak sebagai organisasi cendekiawan Muslim, sebagai organisasi berbasis nilai Islam, bagaimana ICMI Banten menyikapi proyek yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, bagaimana prinsip keadilan dan kepedulian terhadap masyarakat lemah diimplementasikan dalam isu ini Pak? Saya kira tidak Islam ataupun Islam ya. Yang jelas kalau dari Islam kan rahmatan lil alamin. Islam itu untuk semua umat ya ayuhan nas gitu kan. Ini konsep ini berlaku universal, berlaku umum untuk semua orang ya. Tidak ada yang dirugikan. Jadi konsepnya ya adil, jujur ya, transparan ya, semua dilakukan dengan itu. Jadi syariah semua gitu. Tapi ketika memulainya dengan cara yang benar, ya dengan cara yang salah. Ya, tidak melakukan komunikasi, FS-nya tidak diperiksa dengan baik gitu ya, sehingga timbul masalah kan. Jadi istilah dalam komputer tuh garbage in, garbage out. Ketika sampah itu dimasukkan ya keluarnya sampah juga kan, nggak mungkin keluarnya roti bolu gitu kan, nggak mungkin. Ya kita bikin niatnya harus roti gitu, biar keluarnya juga roti gitu. Roti yang lebih nikmat karena dibumbuin, dikasih, diolah lebih baik gitu. Nah Pak, kalau misalkan ICMI ada nggak sih Pak mungkin ngobrol kolaborasi mungkin dari pihak ke pihak pengembang itu terkait mungkin mau buka pusat pendidikan mungkin Pak, atau ekonomi syariah gitu Pak, ada berniat nggak Pak? Ya sampai saat ini belum ya. Ya
Yang utama itu sebetulnya adalah masalah geografi ya, tanah ya. sama demografi manusia dan penduduknya itu kan menyatu ya. Nah, mengolah suatu kawasan yang sudah menyatu bagaimana itu dulu gitu loh. Nah, setelah diperjelas posisinya di mana, baru nanti kita bicara tentang di sana kan banyak dari aspek agama Islam loh ya. Di kawasan itu kan ada madrasah, ada kelompok pengajian, ada musola, ada kelompok masyarakat ibu-ibu pengajian apa lagi tuh. Banyak ya. Iya, banyak. Yang itu ya coba kalau dibubarkan itu bubar itu. Satu pindah ke Tangerang, satu pindah ke Jakarta, satu mungkin mudik ke Lampung atau kemana. Ya bubar gitu loh. Itu juga masalah sosial keagamaan yang harus kita pertahankan. Makanya kawasan itu sebaiknya dikolaborasikan. Ada yang pasti banyak orang yang menentang loh. Nggak mungkin gitu kan ya. Waduh. Ya, selama niatnya baik itu pasti bisa. Dan saya menyarankan juga kepada pemerintah bahwa harus optimis dong. Jangan bentar-bentar nggak punya uang gitu kan. Pemerintah harus punya uang lah. Ya. Kalau perlu bikin perda bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Banten uangnya harus di Banten. Masuk Banten. Ya, domisili di Banten. Biar nanti pajaknya masuk ke Banten. Bersih Pak ya. Bersih. Nggak perlu nyari-nyari investor untuk bangun jalan segala macam kalau kita punya 80 triliun. Iya. Ya. Anak-anak Banten yang SDM-nya katanya rendah, miskin, ya sekolahin. Kalau yang nggak punya kasih uang kan gitu. Iya, betul. Bangunkan rumah. Nah, Pak, ini kan kalau masalah PIK 2 ini kan pasti ada peran pemerintah, peran pengembang dan juga peran masyarakat. Ya, pengembang juga nggak bakal ada izin jika tidak ada pemerintah daerah itu kan. Dan pemerintah pemerintah daerah juga pasti butuh dukungan masyarakat untuk mengerjakan pembangunan gitu kan. Nah, kalau dari upaya mediasi dan resolusi konflik nih Pak, apakah ISMI Banten sudah berperan aktif dalam mendorong dialog antara pengembang, pemerintah dan masyarakat terdampak? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi ISMI dalam mencari solusi berkeadilan? Ya, masing-masing punya peran sendiri-sendiri kan. Pemerintah betul. Mengatur. Membuat regulasi ya sampai ke tingkat SOP-nya kan gitu ya. Dan itu harus dijaga. Mereka sudah punya perangkatnya untuk mengawasi dan sebagainya. Ketika ada penyelewengan pasti ada feedback harusnya gitu ya. Pengawas yang lain di luar itu dari aparat keamanan juga kan melakukan tugasnya sesuai dengan kepentingannya tentunya. Masyarakat di situ juga punya peran untuk ikut andil ya, termasuk dia punya hak untuk tidak dipaksa ataupun diintimidasi dan sebagainya yang saya dengar seperti itu. Nggak boleh ada hal-hal seperti itu. Jadi hak-hak masyarakat, peran masyarakat terutama yang tidak berdaya ya harus menyampaikan aspirasinya gitu ya. Kemudian anggota DPR yang dulu katanya dari dapil-dapil tertentu bantulah gitu ya, turun tangan, masyarakatnya harus apa, bersuara ya, sampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur, ini loh dampaknya seperti ini. Jangan bicara dampak yang langsung sekarang, cobalah pikirkan dampak ke depan ya. Jadi ekonomi pembangunan penting ya untuk wilayah, untuk Indonesia. Itu kita tidak menolak investasi dan sebagainya. Silahkan berinvestasi. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa dampaknya tuh harus sama-sama dinikmati oleh masyarakat. Makanya konsep rumah bersama itu dari ISMI wajib. Kalau tidak seperti itu agak sulit, Pak. Dan itu sudah pasti apa yang dianalisa oleh dari Polda tentang
meningkatnya kriminalitas ya. Kemudian juga dari Danrem waktu itu bicara tentang dari sisi pertahanan keamanan banyaknya penyelundupan. Nah, sudah terbukti kan kemarin ada 1, sekian ton. Di Selat Sunda juga ada, dan Lanal juga menemukan dan sudah diproses ya. Itu baru dari narkoba. Belum lagi dari kemarin ada ditemukan lagi kapal. Kapal nelayan tapi di dalamnya banyak tempat tidurnya. Dan itu dari satu negara di utara. Dan sudah ketahuan kan sama Angkatan Laut. Itu berarti kan penyelundupan manusia. Ya. Jadi yang bilang tidak ada penyelundupan manusia itu sekarang sudah terbukti ada. Narkoba bilang nggak ada. Ya, betul. Jadi harus dicegah, Pak. Konsepnya tuh harus ada 3 unsur di wilayah itu. Ya, pemerintahan harus ada di sana. Katakan sekarang yang sudah jadi gitu ya. Ya, unsur pemerintahnya harus ada di sana untuk pertahanan keamanannya ada di sana. Dan itu jangan dijadikan sesuatu yang suatu hal yang akan menimbulkan konflik persepsi tentang penempatan misalnya sistem pertahanan di sana, sistem keamanan di sana. Tapi kalau hanya dikasih 1 orang mana bisa ngawasi kalau penduduknya sampai 5 juta orang itu kan? Ya kalau di situ ada berapa? Ya harus ada. Ya sekarang undang-undang TNI kan sudah mulai nih tentang pemberantasan narkoba sudah boleh kan? Dan itu ya bersyukurlah karena narkoba di kita tuh sudah sekian persen udah karena narkoba. Jadi semua orang berpartisipasi untuk memberantas narkoba sesuai fungsinya masing-masing. Ya masyarakat melaporkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah narkoba, pemerintah mengatur dan juga mengamankan ya, juga memproses hukum dengan benar. Ya, para pengusaha juga jangan sampai malah memfasilitasi ya pabriknya dijadikan pabrik narkoba misalnya jangan, atau rumah dijadikan rumah produksi narkoba. Sudah banyak kan? Dan itu terbukti sudah ada. Jangan disangka lagi bahwa ini tidak akan menimbulkan hal-hal seperti itu. Ya. Kalau misalnya munculnya 1 kilo masih nggak apa-apa. Masalahnya 1 kali penemuan itu 1, sekian ton bisa menimbulkan sekian ribu orang ya terdampak ya. Dan kita generasi milenial ini akan tidak berguna nanti kalau kena narkoba gitu. Kamu ini udah pernah yang rasain? Jangan. Kok garam ya pernah? Garam. Jangan pernah merasakan itu. Jangan pernah nyoba ya. Nyoba. Nah, Pak Eden, ini kan tadi kalau misalkan tadi kan dibilang investasi boleh masuk Pak ya, boleh masuk silakan asalkan diperuntukkan untuk Banten, dananya masuk Banten kita bersihnya ke Banten. Nah, kalau untuk jangka panjang nih, dampak jangka panjang terhadap masyarakat, bagaimana pembangunan PIK 2 dapat mempengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat Banten dalam jangka panjang? Apakah ICMI melihat adanya upaya serius untuk memitigasi dampak negatif serta peminggiran masyarakat lokal yang terdampak, Pak? Ya. Ini kalau saya kan sudah sampaikan tadi bahwa rumah bersama itu solusi. Tetapi kalau dilakukan juga dengan model yang sekarang terjadi ya, dengan kasarnya mengusir gitu ya. Kalau lembutnya itu merelokasi gitu ya. Saya kira tidak terjadi merelokasi ya. Mungkin dibeli dengan harga yang sangat murah ya. Itu jelas akan menimbulkan dampak sosial. Dampak ekonominya mereka yang sudah biasa misalnya jadi petambak atau nelayan sehari mungkin sekitar 3-5 juta gitu ya pendapatannya, ketika beralih dia tidak punya pekerjaan itu, dia masih mencari, terus ngejual tanahnya yang mungkin saya kurang tahu tadi katakanlah rata-rata 50.000 ya. Ya 50.000 bisa dapat apa? Rokok ya. kali, Pak.
Kalau nanti dapat uang segitu, bisa nggak beli di tengah? Di tengah lo ya, dari pantai ke tengah-tengah ini lebih mahal loh. Di tengah dekat jalan tol di Cikande di Lebih ini strategis tuh. kali, Pak. Lebih strategis dan pasti lebih mahal. Iya. Ya katakanlah bisa 500.000 ya. Iya. Itu juga masalah. Nanti pemukiman juga acak-acakan jadi. Tata ruangnya jadi nggak jelas. Dia beli tanah di tempat-tempat tertentu ya udah perkampungannya jadi gangnya acak-acakan gitu, tidak rapi gitu. Dari aspek pemukiman itu nggak sehat gitu ya. Nanti mau ngambil sampah susah gitu. Sekarang kan sedang rame nih masalah sampah. Iya. Sampah emang susah sih Pak ya. Ya dampaknya kan kemana-mana ini. Iya. Kalau bicara di sini seminggu 2 minggu juga nggak selesai. Iya. Nah Pak Idan mungkin ini sebagai closing statement nih Pak ya, karena keterbatasan waktu juga. Iya. Dari polemik PIK 2, apa pembelajaran terbesar dari Banten ke depan dan bagaimana ICMI mendorong pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, berpartisipasi publik dan kepatuhan hukum? Sebagai closing statement, Pak. Saya berpendapat bahwa pemerintah harus mereview kembali tentang aturan tersebut ya, mulai dari undang-undang sampai tingkat SOP-nya. Bicarakanlah dengan masyarakat ya, komunikasikan ya. Ya, kalau perlu dengan ICMI mewakili semua keahlian ada di sana semua, mau bicara AMDAL ada, bicara pembangunan infrastruktur, pelabuhan. Saya bisa bicara tentang masalah hidrografi, oceanografi misalnya. Bisa tentang berbicara pantai. itu untuk apa ya? Ya, kita siap berdiskusi mana yang terbaik dan yang baik untuk masyarakat. Nah, dengan demikian kalau ada komunikasi kan para pengusaha juga kan tenang kan ya. Tapi ya kalau salah satu pihak ingin tidak berkomunikasi, menimbulkan persepsi yang berbeda nih, itu akan menimbulkan konflik. Konflik itu kan terjadi gitu, ya. Karena salah sangka ini salah sangka yang terjadi ini gitu. Ketemu bicara ya yang terbaik buat masyarakat, pemerintah dan kedua-duanya. Apalagi sekarang pemerintah Prabowo sudah mendeklar untuk memberantas premanisme kan. Wah, para pengusaha ini senang banget kan. Karena terjaga. Tapi pengusaha juga harus pindahkan domisilinya ke Banten gitu. Biar pajaknya diambil oleh orang Banten. Belum lagi CSR-nya nanti kan. Ya ini closing statement-nya agak panjang. Kalau dikatakanlah dengan 2-3 kata, ya review lagi kira-kira gitu. Gitu Pak, Kang Wendy. Siap Pak Idan, terima kasih sebelumnya Pak sudah memenuhi undangan kami di Studi Banten Podcast untuk membahas masalah PIK 2 ini. Sekian sahabat Banten Podcast, bincang-bincang bersama Pak Idan Gunawan, Ketua ICMI Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nuhun kan. Terima kasih. Siap. PIK 2 dengan fashion. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan fashion ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.